Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya Al-Husain Abdul Mu'in. Saya akan membawakan kisah selanjutnya dari kisah Perbendaharaan Lama dari Buya Hamka, bab ke-7 yang berjudul Nama dan Gelar Sultan Bantam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Perbendaharaan Lama Buya Hamka, bagian kedua, bab ke-7, Nama dan Gelar Sultan Bantam. Setelah Abul Mufakhir yang empunya serba kemegahan naik nobat, dapat kita perhatikan seterusnya pada pengangkatan Sultan-Sultan Bantam. Bagaimana bertambah besar pengaruh Islam oleh karena bangsa Arab adalah sebagai pelopor agama Islam. Adat istiadat yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan Arab tentang memberi gelar kebesaran sultan ditiru oleh Bantam. Di samping nama kecil yang asal, orang mempunyai lukop seumpama Al-Faruq yang dapat membedakan di antara yang benar dengan yang salah, yang pernah diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian jugalah kepada Asy-Syiddiq, yang artinya yang mengakui kebenaran, yang diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Saif Allah Subhanahu wa taala, yaitu pedang Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang diberikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan ada juga lukop setelah wafat, yaitu postumus, seumpama Zuljanahain yang empunya 2 sayap. Untuk Ja'far bin Abi Thalib, kunyahnya ialah gelaran dengan memakai Abu, artinya bapak atau yang empunya. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai lukop Al-Faruq dan memakai kunyah Abu Hafs, yaitu bapaknya dari Hafs. Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lukopnya atau gelarnya yaitu Asy-Syiddiq, dan nama kecilnya Utsman radhiyallahu anhu. Raja-raja di Bantam lebih banyak menuruti adat istiadat ini, sedang raja-raja Melayu dan raja-raja di Aceh lebih banyak memakai adat istiadat raja-raja Islam di Persia dan India, seumpama mereka memakai syah, yaitu gelar syah. Raja-raja di Jawa memakai gelaran Jawa sebagai Ing Albogo atau Heru Cokro. Di Bugis memakai gelar-gelar dalam bahasa Bugis. Abu Mufakhir diganti oleh putranya, yaitu Abu Ma'ali Ahmad rahmatullah. Abu Ma'ali kunyahnya, Ahmad nama kecilnya, rahmatullah lukopnya, yang artinya yang mempunyai ketinggian. Ahmad dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Fattah yang mempunyai kemenangan, Abul Fattah
Sultan Ageng Tirtayasa. Contohnya Al-Mufaltah dan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu Abu Nasr yang mempunyai kejayaan, Abdul Qahar Sultan Haji dengan nama tersebut. Keganjilan catatan tahun di antara sultan dua beranak ini adalah satu riwayat sedih yang akan kita paparkan di lain waktu. Setelah itu Abul Fadl Muhammad Yahya. Di sini hanya terdapat kunyah dan nama asal. Abu Fadl artinya yang mempunyai keutamaan. Pada putranya Abul Mahasin Muhammad Zainal Abidin sampai seterusnya jelas teraturnya kunyah dan lukop itu. Abul Mahasin yaitu yang mempunyai serba kebajikan. Zainal Abidin perhiasan orang yang ahli ibadah. Contohnya lagi Abul Fattah Muhammad Syifa Zainul Arifin yaitu mempunyai kemenangan. Muhammad Syifa artinya perhiasan orang-orang yang arif, dan kemudian dan lain-lainnya. Ia digantikan oleh Abu Nasr Muhammad bin Ishaq Zainul Muttaqin, perhiasan orang-orang bertakwa. Ia diasingkan di Denles ke Ambon. Ada beberapa kesan yang kita dapat melihat kepada gelar-gelar sultan itu. Pertama, bertambah mendalamnya ajaran tasawuf dan bertambah tingginya pengaruh guru-guru agama dengan paham tasawuf. Zainal Abidin yang artinya perhiasan orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah SWT. Zainal Arifin yang artinya perhiasan orang-orang yang mendalam ilmu ma'rifatnya. Zainal Alimin, perhiasan orang-orang yang alim. Zainal Asyikin artinya perhiasan orang-orang yang rindu kepada Allah SWT. Ajaran tasawuf yaitu isyik adalah salah satu pokok ajaran di dalam ilmu tasawuf yang artinya rindu. Dan bulatannya ya hub artinya cinta. Dengan cinta menembus segala dinding yang membatas di antara hamba dengan Tuhannya. Kesan kita yang kedua ialah pada zaman kerajaan masih kuat, raja-raja dan sultan-sultan masih memakai gelar yang sederhana atau nama saja dengan tidak banyak sambungan. Sebagaimana Raja Hasanuddin, Penembahan Yusuf, Maulana Muhammad. Akan tetapi setelah kerajaan menjadi mundur, orang bertahan dengan kemegahannya pada gelar-gelar yang tinggi dan panjang, tetapi tidak ada artinya lagi. Seumpama Sultan Syah Sri Indrapura yang di awal abad ke-17 karena perjuangan raja kecil, Abdul Jalil Rahmat Shah menjadi besar sehingga Delhi, Langkat dan raja-raja Labuhan Batu pernah di bawah kuasanya. Pernah juga raja kecil menaklukkan Riau dan Johor. Kekuasaannya dicabut Belanda dari daerah-daerah Delhi karena Belanda telah mendapat kebun untuk menanam tembakau. Setelah daerah-daerah itu dimerdekakan Belanda dari kuasanya, Sultan pun diberi gelar yang amat panjang, yaitu Sri Paduka yang dipertuan besar Asy-Syaikh Asy-Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin Al-Ba'alawi, Sultan Syah Sri Indrapura dan rantau jajahan takluknya bersemayam di atas Asyara Al-Hashimiyah. Itu adalah gelar lengkap dan resmi setelah kuasa Baginda dicopot satu persatu. Bertambah banyak tanah dan kekuasaan yang dicopot bertambah panjang lebar. Demikianlah lanjutan dari bacaan buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bab berikutnya, kita akan membaca bab ke-8, yaitu yang berjudul Dari Reruntuhan Bantam Lama. Berbicara tentang kisah dari sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka ini, kita akan menambah wawasan bahwasannya perbedaan-perbedaan
agama, budaya atau tradisi itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, dan baiknya kita yang hidup di zaman internet ini harus menerima apa itu perbedaan. Jika memang harus diadakan diskusi, maka diadakan dengan diskusi yang adil dan baik, tanpa kebencian yang mendalam, baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.